Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Sebuah kisah yang akan membantu kita tetap tenang meski dalam keadaan terburuk sekalipun. Suatu ketika di sebuah kerajaan yang makmur bernama Sundar, di sebuah desa pinggiran yang berbatasan dengan hutan, hiduplah seorang lelaki tua yang sederhana. Orang-orang memanggilnya kakek Ardan. Meski usianya telah lanjut, ia masih bekerja setiap hari mencari kayu di hutan bersama putra tunggalnya, Rama. Rumah mereka kecil, pakaian mereka sederhana, dan penghasilan mereka pas-pasan. Namun ada satu hal yang membuat seluruh negeri mengenal nama kakek Ardan. Ia memiliki seekor kuda putih yang begitu indah, bagaikan milik para bangsawan. Bulu kudanya seputih salju, matanya berkilau lembut namun tajam, dan tubuhnya kokoh seperti pahatan. Para bangsawan, para saudagar, bahkan sang raja sendiri telah berkali-kali menawarkan harga fantastis untuk membeli kuda itu. Namun setiap kali tawaran datang, kakek Ardan hanya tersenyum dan berkata, "Kuda ini bukan harta, ia adalah sahabatku, ia adalah keluargaku. Bagaimana mungkin aku menjual seorang keluarga?" Jawaban itu membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Orang tua itu aneh. Kalau aku sudah kujual sejak lama. Mendengar semua pendapat itu, kakek Ardan tetap tenang dan tidak pernah goyah. Suatu pagi, desa tiba-tiba heboh. Kuda putih itu menghilang dari kandangnya. Para tetangga segera berkerumun di depan rumah kakek Ardan. Sebagian prihatin, namun sebagian besar justru mengejek. Sudah kami duga, kuda sebagus itu pasti dicuri. Sekarang kamu benar-benar miskin kakek Ardan. Setidaknya dulu kamu masih punya kuda, tapi sekarang kamu sudah tak lagi punya apapun." Bahkan ada yang berkata dengan sinis, "Kalau dulu kamu jual ke raja, sekarang kamu bisa hidup nyaman. Tapi kamu sangat keras kepala, kek. Lihatlah apa yang terjadi sekarang." Namun kakek Ardan tetap tenang. Ia menatap kandang kosong itu dan berkata dengan pelan, "Jangan terlalu cepat menilai. Apapun yang terjadi, semuanya akan baik." Warga desa yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Lelaki tua ini sudah pikun. Bagaimana bisa kehilangan harta terbesarmu bisa disebut baik? Ada-ada saja. Tapi bagi Ardan, ucapan itu bukan sekedar kata-kata. Ia hidup dengan keyakinan bahwa hidup berjalan dalam alurnya sendiri, tidak bisa dinilai hanya dari satu kejadian saja. Sebulan kini telah berlalu. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada kabar. Desa mulai melupakan peristiwa itu. Hingga suatu malam terdengar derap kaki menghentak tanah. Rama berlari keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Bapak, kudanya telah kembali." Kakek Ardan yang mendengar teriakan Rama segera keluar dengan lampu minyak di tangannya. Dan apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Kuda putih itu benar-benar kembali. Namun lebih mengejutkan lagi, ia datang bersama 12 ekor kuda liar lainnya. Semuanya masih muda dan kuat. Keesokan harinya warga desa memenuhi halaman rumah mereka. Wajah-wajah yang dulu mengejek kini berubah menjadi kagum. "Wah, luar biasa, ini berkah yang besar. Ternyata hilangnya kuda itu bukanlah musibah, ini adalah keajaiban." Tapi kakek Ardan, seperti biasa, hanya tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Jangan terlalu cepat menilai. Hal ini pun belum tentu sepenuhnya baik." Orang-orang kini semakin bingung. Berkah sebesar ini pun masih kamu katakan tidak bisa dinilai. Orang tua ini benar-benar aneh. Rama mulai melatih kuda-kuda liar itu. Ia bekerja keras dari pagi hingga senja, berusaha menjinakkan mereka satu persatu. Namun pada hari ketiga, seekor kuda tiba-tiba menjadi liar
dan menendang Rama hingga ia terjatuh keras. Kaki Rama mengalami patah yang cukup parah. Desa kembali bergolak. Para tetangga berdatangan lagi, kini dengan nada kasihan bercampur dengan sinis. "Aduh, kasihan. Dapat 12 kuda, tapi anakmu kini celaka. Apa gunanya? Ini bukanlah berkah, ini kutukan." Mendengar semua itu, kaki Ardan tetap tenang seperti air yang tak terusik angin. "Jangan cepat mengambil kesimpulan. Apapun yang terjadi, semuanya baik." Orang-orang semakin tidak mengerti. Bagaimana mungkin patahnya kaki putramu itu baik? Ardan sudah kehilangan akal sehatnya. Berbagai omongan dan pendapat orang-orang desa tidak pernah berhenti. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk dari kerajaan datang. Kerajaan Sundar diserang pasukan besar dari utara. Raja mengeluarkan perintah wajib militer. Semua pemuda di desa harus berangkat ke medan perang tanpa kecuali. Tangis pecah di setiap rumah. Ibu-ibu memeluk anak mereka dengan erat. Ayah-ayah menatap kosong ke arah hutan seakan mencari jawaban. Namun ketika para penjaga datang ke rumah Ardan, mereka melihat Rama berjalan pincang dengan tongkat. "Dia cacat, tidak mungkin bisa berperang," kata seorang penjaga. Dan begitu saja, Rama tidak berangkat perang seperti pemuda lainnya. Minggu demi minggu berlalu, dan kabar mulai berdatangan. Banyak pemuda desa gugur di medan perang. Desa itu kini diliputi duka. Orang-orang yang dulu mengejek kini datang lagi ke rumah Ardan sambil menangis. "Ardan, maafkan kami. Kami iri kepadamu. Kaki anakmu patah, tapi justru itulah yang menyelamatkan nyawanya. Sedangkan kami kehilangan anak-anak kami." Kaki Ardan memandang mereka dengan mata penuh welas asih. "Jangan menilai hidup hanya dari satu kejadian. Kalian melihat satu halaman, lalu menyimpulkan seluruh cerita. Hidup tidak sesederhana itu." Dengan suara yang tenang dan dalam, kaki Ardan berkata, "Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti. Hari ini kalian menangis, esok mungkin tertawa. Hari ini kalian mengutuk, esok mungkin bersyukur. Hidup bukanlah tentang memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Hidup adalah tentang menerima perjalanan ini, baik atau buruk, dengan hati yang tenang." Ia kemudian menepuk bahu Rama. "Kita hanya perlu melakukan yang terbaik hari ini. Jangan terlalu terikat pada masa lalu, jangan terlalu takut pada masa depan, dan jangan pedulikan penilaian orang lain. Karena selama masih hidup, orang-orang akan terus bicara dan menilai." Teman-teman, dalam kejadian terburuk sekalipun, pasti ada hikmah di baliknya. Jadi jangan terburu-buru menilai kehidupan kalian hancur hanya karena satu kejadian buruk. Dan bagi mereka yang membencimu, saat kamu mendapatkan hal baik, mereka akan bilang kamu curang. Saat kamu mengalami hal buruk, mereka akan merayakan. Sebab itu tak perlu kamu pedulikan omongan dan penilaian orang lain. Karena baik atau buruk yang kita dapat, di mata pembenci kita akan selalu buruk. Selama masih hidup, orang-orang akan terus bicara dan menilai. Jadi tak ada gunanya mencoba membuktikan pada mereka. Cukup jalani dan nikmati kehidupan yang kita miliki. Jika kamu lelah mendengar omongan dan penilaian orang-orang, bisa berbagi cerita di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.